صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, malam ini kita akan membahas tentang hikmah mikot zamani dan hikmah dari mikot makani. Mohon maaf. Baik, sebelumnya teman-teman, kita sudah pernah belajar, kita sudah pernah ada videonya tentang mikot makani, apa itu mikot zamani, seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit, tapi tentunya kita akan fokus kepada hikmah dari mikot zamani dan mikot makani itu sendiri apa. Tapi sedikit kita mengulas bahwa mikot zamani itu adalah ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji ya. Sedangkan mikot makani adalah ketentuan tempat di mana seseorang harus memulai niat haji atau umroh. Nah, tapi kedua mikot tersebut itu sebetulnya mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya tempat ya atau ruang dan waktu dalam menjalani semua aktivitas, baik itu ibadah ataupun aktivitas lainnya. Dan sebetulnya kebutuhan manusia terhadap ruang dan waktu itu juga menunjukkan bahwa ya, manusia itu tidak sempurna, makhluk lemah, makhluk tak berdaya, gitu kan? Nah, tapi di sisi lain, seseorang yang mampu mengatur ruang dan waktu dengan yang baik dan disiplin sesuai aturan hukum yang berlaku, dialah yang akan berhasil menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup di muka bumi. Masya Allah ya. Jadi sebetulnya secara lahiriah, mikot itu adalah tempat atau waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk untuk memulai haji. Nah, tapi secara spiritual di sini dikatakan bahwa mikot itu adalah batas antara alam fisik lahiriah dan alam metafisik atau batin atau gaib gitu ya. Dan mulai dari mikot inilah sebetulnya seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji harus menancapkan tekad dan niatnya untuk masuk ke dalam alam malakut. Masya Allah, merinding jadinya ya. Dan dari titik mikot inilah dia atau kita akan bersiap-siap berangkat menuju ke rumahnya Allah atau Baitullah. Nah, karena kita hendak bertamu kepada Allah ya yang maha suci, maka tidak ada pilihan lain bagi calon tamu Allah kecuali mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita, mensucikan batin kita gitu ya, mengosongkan segenap orientasi duniawi dan mengisinya dengan orientasi ukhrawi. Nah, karena Allah itu adalah zat yang maha suci, maka hanya mereka dengan raga dan jiwa yang suci sajalah ya pastinya yang akan ditemui Allah saat bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kadang kalau seandainya kita lagi belum suci gitu kan, belum apa, itu kita ada saja terhalang dengan sesuatu. Misalnya ada para jamaah yang nauzubillah mungkin ada uangnya dari harta yang tidak halal seperti itu ya dan sebagainya itu, maka selalu saja ada terjadi hal-hal apa saja itu ketika di Baitullah seperti itu. Dan jika kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak dapat dipahami ya, itu kecuali oleh mereka yang suci, maka bagaimana mungkin zatnya Allah yang maha agung itu dapat digapai tanpa kesucian. Nah, karena itu memasuki mikot, orang yang berhaji harus benar-benar mempersiapkan diri ya, baik itu secara lahir ataupun secara batin. Yang paling utama sebetulnya secara batin ini. Nah, agar apa? Agar pada saat sampai di rumahnya Allah, dia benar-benar atau kita benar-benar siap dan layak menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kita benar-benar pantas mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa taala, layak untuk dipersilahkan masuk ke rumah Allah. Jadi kalau secara pendek kata di sini dikatakan bahwa hanya dia yang benar-benar pantas yang mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita tidak betul dari mulai awal mikotnya, tidak mampu secara lahiriah dan batiniah menangkap semua sinyal-sinyal untuk menuju ke Baitullah, maka bersiaplah nanti Allah sendiri yang akan mensucikan teman-teman dengan cara ujian yang hadir ketika di Baitullah itu. Masya Allah ya, luar biasa nih hikmah dari mikot makani dan mikot zamani. Jadi ini betul-betul saya pribadi juga sangat tercerahkan dengan hadirnya pembahasan mengenai hikmah dari mikot zamani dan mikot makani. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, dan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang hikmah mandi sebelum ihram. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sekiranya teman-teman senang dengan video-video ini, disilahkan untuk sharing dan terus menonton untuk semua episodenya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.